Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Apa hubungannya sholat dengan dolar? Apa hubungannya sholat dengan apalah semuanya itu, BBM? Dolar 18.000 kecil buat Allah, Pak. Cuma kalau sombong, Allah lipat bumi kita ini. Kalau negara mau baik, sebagai negara yang berasaskan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada pejabat tidak mau sombong, sholat itulah puncak kesombongannya kepada Allah. Kalau ada kalian lihat wali kota, bupati, gubernur, sampai setingkat presiden, tidak pernah kau lihat sujud di masjid, jangan harap negaramu akan makmur. Dan kalau tidak mau sujud, puncak kesombongannya sebagai hamba. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, tiap Jumat dibacakan khatib ini ayat. Kenapa ayat ini penting? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, ada di antara kalian ngaku Islam tapi matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau mabuk, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Tapi yang bisa membuat mati kafir, hubbi aklil haram, suka gemar hobi memakan barang haram. Salah satu barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada. Ini kan rakyat Indonesia ini saya bingung, Pak. Dia marah kalau bupati korupsi, tapi dia terima serangan fajar. Orang korupsi itu, Pak, berawal karena pilkada mahal. Tidak percaya, tanya beliau. Tidak ada gratis pilkada, Pak. Ada orang pilkada 200 miliar habis duitnya. 200 miliar habis duitnya, berujung masuk penjara. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini, Pak? Habis duitnya 200 miliar, ujungnya masuk neraka. Saya punya duit 200 miliar, Pak Wali. Saya kawin lagi, Pak. Saya sogok istri saya 20 miliar, pasti sudah goyang otaknya. Bikin masjid 20 miliar sudah pasti paling cantik. Masih ada 100 berapa itu? 60 miliar. Bikin sekolah 60 miliar sudah paling cakep sudah itu. 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar pakai bulan madu. Masya Allah. Dan kita marah kalau pejabat kita korupsi, tapi kita makan uang korupsi. Mana uang korupsi? Itulah serangan fajar. Dia bilang ini bukan serangan fajar, Ustadz, ini sekedar sedekah subuh. Ada sedekah subuh. Mudah-mudahan di Malang tidak begitu. Amin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna.
bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres, bukan Islam politik, Islam secara benar. Coba itu politisi kalau mau pilcaleg, pilkada, pilpres, penuh masjid Pak. Biar ndak diundang dia datang juga Pak. Sekali terpilih hilang lagi. Pilih saya, sama-sama kita orang Malang, arek Surabaya, iki nomor kartu saya, ada masalahmu telepon 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Sampean salah, kenapa kau pilih? Alhamdulillah Pak Wakil, meskipun ini bukan ceramah formal, ini hanya ceramah kecil di komplek, tapi beliau hadir. Alhamdulillah. Wakalaidan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ceramah ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, capek, lebih baik kau tidur, besok kerja. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, setan dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang. Bukan lagi kena godaan setan, Bapak sudah jadi setan. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau Bapak yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kita mau lihat nanti Ustadz kalau pulang. Ini ada kamera saya bawa nih dari Makassar. Tuh. Kau bawa pulang kameramu Ustadz, nggak usah cemas, nonton YouTube. Ada nanti di YouTube. Tablik Akbar Masjid Komplek Araya. Sudah itu jangan lupa like and share. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Kota Malang. Ini beliau orang hebat Pak. Beliau bisa mewakili wali kota, sementara wali kota tidak bisa mewakili beliau. Masya Allah, hebat Bapak ini, Alhamdulillah. Saya kira tadi artis Pak, gagah sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan rupa yang gagah itu punya akhlak yang mulia pula. Amin. Yang saya hormati Bapak Dandim. Tidak tahu berapa nomornya Dandim di sini. Ternyata juga orang Bugis. Alhamdulillah. Yang saya hormati yang mewakili Kapolres. Kita ini sama polisi Pak seperti kata lagu, benci tapi rindu. Kau benci polisi tapi kalau ada masalahmu siapa kau cari? Pak, mobilmu hilang siapa kau cari? Polisi. Saya sampai ceramah di sini lancar dibantu sama polisi. Macet jalan, saya baca surah Yasin, nggak gerak-gerak mobilku. Begitu ada polisi lalu lintas, Pak Ustadz, lancar Pak. Itulah polisi Indonesia. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada kau melanggar, kau ndak lihat nih rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Banyak bicara. Mana suratmu? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Mana yang benar? Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Alhamdulillah.
Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mati, siapa yang bungkus Bapak? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Republik Indonesia. Yang saya hormati pula hadir di tengah-tengah kita, Dekan Fakultas Sosial Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Muslimin. Beliau guru saya yang hadir di tempat ini, ada di sini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita to the point. Pertama, tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Itu dulu ditanamkan dalam pikiran kita. Tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Coba angkat tangan saya, tidak ada masalahnya di sini. Ayo, kalau saya lihat semua, Pak, muka-muka penuh masalah semua, Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ayo, coba lihat dalam rumah tangga. Ada orang sudah 2 anaknya, apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Iya kan? Ada orang, Pak, belum menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada anaknya, ada rumahnya, apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Biar gorden menantunya, bodoh itu gordenmu, istrimu goblok, masa tidak sesuai gordenmu dengan warna dapurmu. Bagus mertuanya, ada anaknya, ada rumahnya, apanya lagi masalah? Iparnya, iparku adalah maut. Nggak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Nih wali kota, wakil wali kota, ada masalahnya, Pak. Apa masalahnya? Mau jadi wali kota? Iya toh. Coba lihat dalam hidup, Pak. Adik-adik waktu kuliah, apa masalahmu? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahmu, muncul masalah baru, mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai, selesai masalahnya, masalah besar, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, muncul masalah besar lagi, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, besar lagi masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi wali kota. Sudah wali kota, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Dalam rumah tangga, istri cantik. Bapak pikir istri cantik bukan masalah? Masalah, Pak, tidak bisa tenang kita. Digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Iya toh? Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri masalah, Pak. Dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau mas? Nggak jadi saya mencret. Nggak ada masalah aja. Berarti bagus kalau banyak istri, Ustaz. Lebih masalah lagi, Pak. Demi Allah, tidak ada orang nggak ada masalahnya, Pak. Ini orang. Ini Bapak lihat saya. Bapak pikir nggak ada masalah saya, Pak. Banyak masalah saya, Pak. Cuma saya pura-pura aja bahagia. Apa masalah saya, Pak Wakil? Setelah saya viral, banyak janda curhat. Masya Allah, Ustadz baru saja meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah di WhatsApp doa-doa. Baca ini kalau ibu lagi galau. Lama dia bilang, Ustadz saya sudah berhenti galau. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Pret, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya, Pak. Sampean kenal Nabi Muhammad SAW. Sedulur-sedulur kenal, tahu Muhammad SAW. Itu manusia paling mulia, Pak. Itu beliau kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya, Pak. Kalau sholat sunnah tidak pernah lepas sholat tahajud, tidak pernah lepas puasa Senin Kamis, tidak pernah kasar mulutnya, tidak pernah melihat barang haram, tidak pernah makan barang haram. Bapak pikir tidak ada masalahnya? Ini puncaknya bulan Hijriah, bulan Muharram. Apa masalahnya? Diusir, Pak, dari kampungnya. Ini pemerintah kita baru dikritik marah, padahal tukang bohong.
Nabi, kurang apa mulianya Nabi, Pak? Tidak pernah sakitin orang, tidak pernah ngambil hartanya orang, tidak pernah bicara kasar, tidak pernah merugikan orang lain. Ibadahnya tidak ada yang kalah, Pak. Apa sebagai pemerintah, tidak ada masalah beliau. Bukan cuma dibully, bukan cuma dimaki, beberapa kali mau dibunuh. Bukan cuma mau dibunuh, diusir dari kampung halamannya. Siapa yang ngusir? Bukan parpol. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu Nabi, Pak. Apalagi kita sebagai negara, pasti banyak masalah. Masalah dari partai. Masing-masing kadernya mau dikasih masuk kabinet. Masalah itu. Dia cuma ahli serangga. Tidak ada hubungan MBG ini. Semua kader partai masuk kabinet. Mau semua kadernya. Berapa kader partai? Sementara negara mau efisiensi. Ini pasti masalah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya, Pak. Berarti yang jadi masalah bukan masalah. Yang jadi masalah bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, Ibu tahu juga pegadaian di sini. Alhamdulillah, kita belajar sejarah Nabi. Waktu diusir, yang kita kenal kemudian menjadi sejarah hijrah, sampailah beliau di Madinah, yang dulu disebut Yatsrib, sekarang jadi Madinah. Ya Rasulullah, datanglah ke kami. Datanglah sahabat Abu Darda. Silakan datang ke rumah kami. Bagus, silakan ya Rasul, besar rumah saya. Apa kata Nabi? Tidak usah. Kaum Ansor juga, orang Muhajir, orang-orang Mekah disambut sama orang-orang Madinah. Kata orang Madinah, saudaraku dari Mekah, silakan kau bermalam di rumah saya. Apa kata orang Mekah? Enggak usah kau kasih saya. Tunjukkan di mana saya, di mana kami bisa berniaga. Itu artinya pendatang tidak memberikan beban buat orang yang tinggal di situ. Dia bilang, enggak usah kok saya tinggal di rumahmu. Tunjukkan di mana pasar tempat saya bisa berniaga. Sudah sampai Nabi. Sedulur-sedulur, apa yang dibangun Nabi setelah tiba di Madinah? Apa yang dibangun Nabi? Bukan IKN. Apa dibangun Nabi? Bukan istana. Apa dibangun Nabi? Bukan ruko. Apa dibangun Nabi? Masjid. Itu artinya kalau negara mau baik, sebagai negara yang berasaskan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, mau mendapat pertolongan Allah, ayo balik ke masjid. Balik ke masjid. Masjid untuk apa? Sujud. Kalau ada pejabat tidak mau sombong, sholat itulah puncak kesombongannya kepada Allah. Kalau ada kalian lihat wali kota, bupati, gubernur sampai setingkat presiden, tidak pernah kau lihat sujud di masjid, jangan harap negaramu akan makmur, sejahtera. Eropa Ustaz, negaranya tidak sujud presidennya, tapi maju negaranya. Jangan salah Pak, mereka memang tidak sujud tapi cerdas. Jadi otaknya yang imbangi negaranya bisa baik. Kalau kita kadang-kala sudah bego tidak mau sujud, maka sujud. Umat Islam sujud kepada Allah, datang ke masjid, dan kalau tidak mau sujud, puncak kesombongannya sebagai hamba. Saya canda sama Pak Wakil, saya dorong pantatnya, masih ketawa Pak. Saya dorong perutnya, masih senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepalanya Pak Dandim. Kau pergi dorong kepalanya Pak Dandim. Kenapa? Berani? Enggak. Kenapa? Harga diri ada pada kepala. Sebaliknya,
Pak Wakil kasih saya honor malam ini. Dia kasih saya duit Pak, tapi pakai kaki. Ustaz, pulang Sulawesi nih. Marah saya rek. Orang begitu bilang, lau gajak kau, kutikam kau. Kenapa? Kaki kehinaan, kepala kemuliaan. Tapi bagi orang yang sholat, ketika kau ketemu dengan Allah, kepalamu yang mulia ini, rendahkan sehina kakimu. Kenapa? Kau menghadap kepada Sang yang Maha Besar, Sang yang Maha Akbar, Sang yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah ini, tahun baru hijrah, ayo yang menyaksikan video saya ini, pejabat ke Anda, pengusaha ke Anda, intelektual ke Anda, politisi ke Anda, kalau Anda muslim, yuk datang ke masjid. Datang ke masjid. Sujud di hadapan Allah. Minta pertolongan Allah. Tidak pernah dibayangkan negara Arab yang waktu itu, zaman-zaman jahiliyah waktu itu, orang Arab tidak ada yang bisa membayangkan menaklukkan dua kerajaan besar zaman itu, yaitu kerajaan Persia dan Romawi, ditundukkan oleh Khalid bin Walid di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Tak masuk akal waktu itu Pak. Tapi kalau Allah memberikan pertolongan, gampang ini Pak. Dolar 18.000 kecil buat Allah Pak. Cuma kalau sombong, Allah lipat bumi kita ini. Ini kalau orang beriman. Kalau tidak beriman Pak, dia bilang apa hubungannya sholat dengan ima ini? Apa hubungannya sholat dengan dolar? Apa hubungannya sholat dengan apalah semuanya itu BBM? Itu bagi orang munafik. Tapi kita bagi orang beriman, semua kita akan tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat. Alhamdulillah masjid ini Pak, selalu ramai. Apalagi kalau subuh, penuh jamaahnya Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Ayo, mari. Ada masalah, sholat. Sholat Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran tidak mengatakan, Pak Wakil, ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Dasat, ada masalahmu kau profesor dulu. Pak Dandim, ada masalahmu kau jenderal dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Ibu-ibu ada masalah dengan suami, sabar. Suami suka ngomel, apa ibu? Sabar. Suami penghasilannya terbatas, sabar. Suami kawin lagi, tidak mau dibilang sabar Pak. Inilah perempuan Pak, ya kan? Sabar Pak. Istri dalam rumah tangga kita suka ngomel, jelek Ustadz, malas Ustadz, sabar Pak. Tidak adalah salah. Ini ilmu Pak, ilmu sabar, ilmu paling tinggi dalam hidup. Sabar Pak. Istri suka ngomel, sabar Pak. Saya tidak senang Ustadz. Bukan dengan ditempeleng, bukan dengan dimaki, bukan dengan dipermalukan. Caranya apa? Kembalikan ke orang tuanya. Iya toh. Ibu-ibu kan ada lagunya dulu. Pulangkan saja aku pada ibuku. Lihatlah tanda bekas tampar. Orang tua memang semua di dalam ini Pak. Lagu zaman dulu kan. Yang jadi masalah, kita tidak mau menerima istri kita. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kitalah yang menjadi imam dalam rumah tangga. Kalau istri suka ngomel, itu dua penyebabnya Pak. Dengar baik-baik ini para bapak-bapak nih. Kalau istri suka ngomel, dua rahasianya kata Nabi sebab istri suka ngomel.
Satu, jarang dipuji. Gimana Bu? Betul, jarang dipuji. Maka dalam Islam memuji istri boleh bohong. Benar, 3 bohong yang boleh dalam Islam. Satu diantaranya bohongnya seorang suami membahagiakan istrinya. Boleh. Ih, tambah cantik kau sayang. Masya Allah, sudah 2 anakmu ini, tapi rasanya masih seperti pertama kita ketemu. Dan hebatnya itu bohong Pak, biar dia tahu kita bohongi, istri tetap senang Pak. Malah bapak kalau jujur dosa. 2 anakmu tambah jelek kau. 2, penyebab istri suka ngomel, tidak pernah dikasih hadiah. Tanya istri di bawah. Sebenarnya itu perempuan Pak, biar bapak tidak hadir yang penting ada uangnya. Tidak percaya? Ibu-ibu di bawah tolong jawab. Biar suami tidak pulang yang penting ada Nah itu dengar Pak. Uang dia cari Pak. Yang jadi masalah, kita jarang memuji, tidak pernah kasih duit. Maka kita berharap wanita soleha. Dari mana mau dapat? Jarang dipuji. Istri tetangga kita puji. Piye kabare Bu? Assalamualaikum. Api-api nggih. Sekali bego memang kau ini. Sabar. Bagaimana wujud sabar? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri bapak ngomel, papa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi jangan di depannya dia Pak. Dia ngomel lalu bapak bilang inna lillahi. Terbang piring Pak. Gimana? Dengar aja dulu. Sudah dengar balik kanan. Inna lillahi wa inna. Coba diamalkan Pak. Coba amalkan. Dan itu perempuan Pak, kalau dia sudah bilang pokoknya, tidak usah diajak ngomong Pak. Lebih baik bapak makan obat tidur. Karena ini perempuan, apalagi kalau bapak pernah melakukan kesalahan, itu perempuan, catat baik-baik ini bapak-bapak ya. Perempuan itu ahli sejarah. Sekali bapak salah, itu sampai mati dia ingat. Bapak jelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Selesai pertanyaan 2, muncul lagi pertanyaan 3. Selesai semua bapak jawab, dia ulang lagi. Itu 3 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Maka rumusnya sabar. Yang kedua, sholat. Ketika ada masalah, sholat. Perbaiki sholat. Dan hebatnya alhamdulillah, bagaimanalah seandainya Allah mengatakan yang dekat dengan aku yang datang ke Baitullah berdoa. Sedihlah kita yang tidak punya duit ke Baitullah. Andai saja Allah berkata yang dekat denganku yang berdoa di padang Arafah, sedihlah kita yang tidak bisa haji. Tapi siapa yang Allah dekati? Kata Allah, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyaklah meminta pada saat sujud. Karena disitulah waktu terdekat aku dengan hambaku. Sujud itulah sholat 5 waktu. Maka kembali ada masalah, yuk hidupkan sholat berjamaah. Nah pertanyaan, kenapa orang malas sholat berjamaah? Ini oleh bawa pulang. Kenapa orang malas berjamaah? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja ketua takmir, ketua yayasan, dia umumkan di sini, siapa yang datang sholat subuh berjamaah, diberikan beras 50 kilo, minyak goreng 2 liter, pembeli pulsa 200. Saya yakin Pak, kalau jam 5 sholat subuh, jam 2 subuh sudah penuh ini masjid. Kenapa? Dia lihat pahalanya. Sayang tidak dilihat pahalanya. Padahal Nabi jelaskan, andai saja engkau melihat pahala sholat jamaah, kamu akan datang ke masjid walaupun kamu dalam keadaan merangkak.
Dua, penyebab orang malas ke masjid karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala sholat berjamaah? Buka kitab Durratun Nasihin. Satu, orang yang wudhu lalu ke masjid, langkah-langkah kakinya, kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah sedulur-sedulur 200 meter dari masjid, PP berapa meter? 400 meter. Berapa langkah kaki, Pak? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Berapa pahala? Apalagi kalau Bapak jalannya begini. Berapa Bapak dapat, Pak? Masya Allah. Yang kedua, pahala berjamaah. Semua makhluk yang kita lewati, tumbuhan, pagar, tembok, dinding, aspal, dia akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Tanggal 16 Juni dia datang berjamaah maghrib dan isya di masjid. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan ketika kita sholat sunnah di masjid, setiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat lagi pindah. Untuk apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga dianjurkan ketika kau ke masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda juga jalanmu waktu pulang. Kenapa? Tambah banyak saksimu. Yang keempat, keutamaan sholat berjamaah. Kalau misalnya gerimis, Bapak ke masjid, basah bajunya, basah sarungnya, basah itu, baju dan gamis yang basah itu ibarat di akhirat nanti jadi mantel. Supaya apa? Bapak tidak terhindar, tidak tersentuh oleh api neraka. Seperti dia melindungi kita. Cuma jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar ceramah ini, gerimis dia tunggu hujan besar. Hujan besar dia buang payungnya. Supaya saya terlindung basah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beleng-beleng namanya ini, Pak. Ayo. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lipat 27. Artinya apa? Sekali sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Sekali sholat jamaah, 27 kali di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada yang disebut doa bersama. Mungkin Bapak kurang tahu doa atau banyak dosa sehingga doa kita susah sampai dia. Tapi di dalam masjid ada imam ulama, ada anak yatim piatu yang mengaminkan doa kita, ada penghafal Quran yang mengaminkan doa, sehingga doa semua dalam masjid dikabulkan Allah. Ada lagi itu yang mengatakan, doa bersama tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau ada yang bilang begitu, Pak, tidak usah debat. Bilang aja, biarlah kalau anda tidak mau berdoa berjamaah, tidak apa. Tapi tolong, yang saya lihat adik-adik ini yang mereka gelar dirinya kelompok sunnah. Saya bilang sama mereka, boleh kau tidak mau berdoa bersama, tapi jangan kau duduk di depan paling depan. Biasanya mereka ambil saf paling depan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung lompat. Langkah-langkahin orang tua, itu tidak ada adabnya. Kalau kamu mau cepat pulang, tinggal tidak mau doa bersama, kau duduk di belakang supaya kau tidak lengkai orang. Masya Allah, sangat luar biasa kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Itu adab, puncak dari semua ilmu, adab. Katanya tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasan tidak ada pada zaman Nabi, maka jangan pakai zakat harta, zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi tidak pernah zakat fitrah pakai beras. Kalau alasan tidak ada pada zaman Nabi, itu melempar 3 jumroh, Pak, orang yang haji. Itu bukan dinding Nabi lempar dulu, Pak, tiang tugu. Tidak ada pada zaman Nabi dinding. Kalau alasan tidak ada pada zaman Nabi sesat, maka kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai mic ceramah.
alasan tidak ada pada zaman Nabi. Tidak usah khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Nabi tidak pernah khutbah pakai bahasa Indonesia. Maka yang baik, silakan laksanakan apa yang kamu yakini. Jangan kau cela orang yang tidak sependapat dengan kamu. Lah, apalagi keutamaan berjamaah. Keutamaan berjamaah di masjid ada silaturahmi. Nah, poin pertama. Yang kedua, itu tadi, kenapa orang malas berjamaah? Karena dia tidak tahu pahalanya, tidak lihat pahalanya. Yang kedua, dia tidak tahu pahalanya. Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid Pak, saya bangun, alhamdulillah, dari Bapak like and share di medsos saya. Saya dapat duit lah dari medsos saya. Alhamdulillah sudah 4 masjid saya bangun. Alhamdulillah masjid saya ada nama bapak saya, Masjid Bani Abdul Latif. Ada nama masjid ibu saya, Masjid Hajjah Sitimang. Ada masjid yang terakhir yang saya bikin sekarang ini, Darus Saadah. Saya bikin yang berasal katanya Das'ad As-Sa'adah, yang menggembirakan. Nah, itu Pak alhamdulillah nyaman. Kalau ustadznya sikirnya nampak di monitor. Doanya nampak di monitor. Jadi orang bisa berdoa, bersikir, ikutin di monitornya. Imamnya Pak penghafal Quran 30 juz. Sudah 3 tahun berturut-turut. Mahasiswa kedokteran Unhas hafal 30 juz. Sudah 3 tahun juara 1 hafal Quran dengan tafsirnya tingkat provinsi MTQ. Muadzinnya anak muda digaji juga selayaknya pegawai negeri. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Apa? Karpetnya selalu diganti Pak. Dibawanya masjid, jadi masjid di sini dikelilingi kolam. Kolamnya Pak isinya ikan yang saya sudah Islamkan, mu'allaf. Ikan koi Pak Wakil. Koi kan Sinto. Agama dari ikan koi kan dari Jepang Pak, agama Shinto. Sebelum saya turunkan, saya suruh syahadat dulu. Jembatannya dari masjid, dari pekarangan masjid ke masjid, badan masjid, kaca jembatannya Pak. Anak muda semua pengurusnya. Ramadan kemarin masuk nomor urut 1 masjid yang difavoritkan di kota Makassar. Penceramanya belum ceramah kita kasih judulnya. Imamnya Masya Allah hafal Quran, ber-AC, sound sistemnya bagus. Tidak seperti ini. Usul kepada pengurus masjid, mesti diperbaiki di sound sistemnya Pak. Ini sudah tidak memenuhi ini standar di atas ini. Mumpung ada wakil wali kota, ya kan? Mudah-mudahan beliau masukkan nanti perubahan anggaran, bantu masjid. Pak wakil wali kota pasti Bapak lepas. Tapi alangkah bahagianya Bapak setelah pensiun jadi wakil wali kota, Bapak bisa berkata, tuh sound sistemnya masjid saya yang bantu waktu saya wakil wali kota. Saya paling pekat telinga saya kalau sound system. Ini tidak memenuhi standar. Tidak terlalu jelas. Ini memang sudah tidak boleh ganti Pak. Ini masjid kadangkala kekeliruan masjid, dia selalu simpan saldo. Saldo kas 100 juta. Ngapain kau simpan? Kalau Bapak simpan, tidak jalan amalnya orang. Betul Bapak tidak masuk neraka, tapi ada pertanyaan berat nanti. Sama Bapak kalau dipanggil KPK. Betul tidak di penjara, tapi sudah dipanggil Pak, keringat dingin kita Pak. Begitu juga orang yang simpan saldo banyak di masjid, dipanggil nanti ditanya-tanya, kenapa kau simpan saldo? Jadikan dia keran air, jadikan dia sound system, jadikan dia makanan buka bersama, jadikan dia beasiswa untuk sekolah. Ada anak remaja masjid di sekeliling ini mau sekolah, tapi tidak punya duit, sekolahkan, itu lebih utama. Saldo kas 200 juta. Begitu kita kerannya rusak. Rata-rata masjid Pak, pengurus takmirnya 100 orang lebih.
Tapi keran masjid satu yang rusak, tidak ada yang bisa perbaiki. Hati-hati Pak takmir masjid, hati-hati. Ada pertanyaan nanti Pak. Betul Bapak tidak masuk neraka, tapi ditanya-tanya ribet Pak. Dipanggil polisi, diperiksa, dipanggilnya jam 10, diperiksanya jam 3. Apa tidak stres Pak? Maka manajemen masjid mesti bagus. Ini yang jadi imam kadang-kala juga Pak. Imam itu kata Nabi, ringkaskan bacaan solatmu. Tidak ada hadis saya temukan, bacalah panjang-panjang ketika jadi imam. Nabi justru katakan, ketika kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Yang kedua, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa disuruh ringkas? Itu kan kalau imam sebelum angkat takbir, sunnah kan? Salat jami rahimakumullah. Itu ibarat tentara, inspeksi pasukan. Lihat, oh banyak orang tua. Jangan panjang-panjang Pak. Kenapa jangan panjang? Satu, bisa jadi ada ibu-ibu di situ yang lagi hamil tidak bisa lama berdiri. Bisa jadi ada bapak-bapak yang rematik. Ada memang orang dia siksai jamaahnya Pak. Jatuh kepalanya, belum selesai bacanya, naik lagi kepalanya, kembali lagi kasihan, belum selesai. Kata Nabi ringkaskan. Nabi kalau sendiri bacaannya 1 juz Pak, 1 rakaat. Tapi kalau sendiri, kalau jadi imam surah pendek. Yang kedua anjuran Nabi, kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, supaya orang bisa khusyuk mengikuti sholat. Coba kalau imam baca Qul huwallahu ahad, kita ikut Pak. Kenapa? Kita hafal, bahkan anak-anak pun ikut. Kenapa dia hafal Pak? Begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 60, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, sujud belum selesai, kita mau ikut, tidak hafal, terpaksa dibaca pengumuman Pak. Keadaan keuangan, saldo kas, bayar listrik, dibaca semua. Belum selesai Pak, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua, kenapa dianjurkan orang baca? Supaya apa? Kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah baca, dia baca wadduha, kita bisa bantu. Tapi begitu dia baca surah Al-Anfal, begitu dia salah, hadapi dirimu sendiri, siapa suruh cari masalah? Iya kan? Nah, etika bernegara. Ketika imam salah, wali kota salah, gubernur salah, bupati salah, presiden salah, itu imam. Boleh ditegur? Boleh ditegur? Boleh. Kita loyal kepada imam selama imam itu betul. Kalau salah, tidak boleh loyal. Itu namanya penjilat. Boleh salah imam, manusiawi imam salah. Yang mestinya dia sujud, mestinya ruku dia langsung sujud. Boleh tegur, boleh, tapi tidak boleh bilang, imam salah. Apalagi tenda, bodoh ini. Tidak bisa Pak. Rusuh Pak berjamaah. Gimana cara tegurnya? Gimana cara tegurnya? Ucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Imam juga kalau sudah dibilang Subhanallah, sadar diri. Jangan Subhanallah, dia tetap aja Subhanallah. Belem-belem Pak. Dan Bapak kalau tegur imam, bahasa Indonesianya konstruktif. Ngeriti tapi kasih jalan keluar. Tidak boleh kau keriti saja, tidak ada jalan keluar. Kalau ngeriti saja semua orang bisa. Orang hebat ngeriti, kasih jalan keluar. Dan yang dikeriti dia terima itu saran. Contoh, imam baca wadduha, tak putar tidak mau sampai.
Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Bapak bilang subhanallah. Wala antum abiduna ma wala subhanallah. Wala antum abiduna subhanallah. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala. Maka kalau orang Islam subhanallah masih mutar imamnya, maka kita kasih solusi, lakum dinukum walyadin. Jangan bapak cuma bilang subhanallah, 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 bingung imam. Andai saja dia bisa bicara, iyo apa yang benar. Maka boleh mengeritik, tapi tidak boleh menghilangkan tata cara. Adab namanya dalam Islam. Ya, imam juga kalau salah tahu diri. Misal ini mesti batal. Kalau batal bukan cuma subhanallah, tapi tinggalkan. Pernah kejadian, ini kisah nyata waktu saya kecil. Imam sujud lama sekali. Kok enggak seperti biasanya ini? Ditunggu naik, enggak naik-naik. Ada kawan saya pak, dia angkat kepalanya. Langsung, hilang imam. Ternyata yang ditunggu imam sudah hilang di depan pak. Bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa bapak tinggalkan saf? Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau bapak tinggalkan tempat, bangkit dulu supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya malu nak. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka Islam menjadi makmum ada juga tata caranya. Jadi makmum, jadi rakyat, siapa saja boleh jadi rakyat. Tapi jadi imam tidak boleh. Hati-hati. Jadi makmum ada juga etikanya. Satu, kalau jadi makmum jangan merasa paling soleh dalam masjid. Ngangkat takbir ganggu orang. Ada yang begitu pak. Allah, kau ganggu orang bos. Baca Al-Fatihah kayak dia di telinga kita. Alhamdulillah malikiyau. Kau ganggu orang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Ya, coba. Jadi makmum itu pak ada aturannya. Kenapa? Nabi menyunnahkan kalau kau ke masjid pakai parfum. Kalau kau masjid pakai sikat gigi. Tujuannya apa? Apa parfum, apa sikat gigimu sampai kepada Allah? Tidak. Tujuannya apa? Supaya bau badanmu jangan ganggu tetanggamu. Dalam Islam pak, bertetangga bau badan saja tidak boleh ganggu. Itu artinya orang Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi wali kota, jangan jadi wali kota tapi kau resahkan masyarakat. Itu maknanya disuruh pakai parfum. Bayangkan kalau bapak datang tadi malam makan pakai pete, 3 hari tidak sikat gigi, lalu bapak tidak pakai parfum, takbir, Allahu Akbar, alhamdulillah, orang di samping bapak. Dan itu pasti dikenang sampai mati pak. Begitu bapak lewat depan rumahnya, itu semua adab dan tata cara bertetangga. Nih dengar lagi. Ada anak muda itu baru belajar 1 kali dengar ceramah, seolah dialah paling alim dalam masjid. Apa kaki? Bapak mungkin pernah dapat kan? Kita kasih pindah kaki, dia kasih pindah lagi. Pindah lagi. Saya pernah, saya kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, tidak bisa lagi goyang kaki saya. Akhirnya saya kasih gini. Ya masalahnya kalau dia sentak jari-jari kita, jari-jari jadi kita pikir pak, seolah-olah kita main. Selesai sholat dia bilang, kenapa diinjak kakiku? Kau ganggu saya. Kenapa kau mesti gini? Supaya rapat saf, dek. Kalau mau rapat safmu, bukan kakimu yang kau rapatkan, tapi pundakmu. Ini kalau ini rapat pak, pasti saf rapat. Tapi kalau kakimu rapat, safmu longgar. Sujud.
maknanya apa? Rahmatan lil alamin. Saya banyak melihat, Pak, punten, maaf, rajin berjamaah di masjid, takmir masjid, tapi di komplek tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, samping rumahnya bertengkar gara-gara got, sebelah kirinya bertengkar gara-gara pagar, belakang rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Hitam jidatnya sholat. Orang seperti ini bukan orang mulia di hadapan Allah. Apa orang mulia kata Nabi? Siapa orang yang paling baik di antara kalian? Yang hitam jidatnya gara sholat? Bukan. Yang sikirnya tiap hari di masjid? Bukan. Yang tadarusnya tiap hari? Bukan. Tapi kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia dari kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mulailah dari tetangga. Kalau bapak bukan pejabat, jadilah tetangga yang baik. Jangan musikmu mengganggu tetanggamu. Jangan tumbuhan hobimu menanam kau ganggu tetanggamu. Sampai dalam adab bertetangga, Pak. Itu kalau bapak tanam mangga dan daun-daunnya, rantingnya menyeberang, Pak Wali, nyebrang pagarnya tetangga, maka yang nyebrang haknya tetangga. Halal buat tetangga yang nyebrang. Tiba-tiba mahasiswa saya bilang, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang pagar, Pak Ustadz? Itu lain kasusnya itu. Iya kan? Itu adab sebagai pemimpin. Jadilah rahmatan lil alamin. Pak Wakil sebagai saudara mengingatkan, tidak semua Allah kasih nikmat berupa pejabat. Bapak kemarin bertanding berapa lawan, Pak? Berapa pasang? 3 pasang. Allah pilih Bapak. Maka rugi seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya gampang masuk surga. Dan pejabat jauh lebih cepat masuk surga daripada ulama. Dengar baik-baik, Pak. Pejabat jauh lebih cepat masuk surga daripada ulama. Kok bisa, Ustaz? Di akhirat nanti malaikat berkata, ulama kota Malang masuk surga. Masuk surga, Pak, tapi masih lama. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, Nahdien, masih banyak, Pak. MUI, masih banyak. Mereka ngantri, baru sampai, masih ngantri kan ribuan ulama di kota Malang. Tapi begitu malaikat katakan, wakil wali kota kota Malang masuk surga, Bapak tidak perlu antri, sendiri. Ya, Pak, tidak perlu ngantri, cuma 1 wakil wali kota. Tapi begitu juga Bapak melanggar gampang ketahuan. Wakil wali kota sana. Maka Allah tidak melarang menjadi pejabat. Justru dari 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar, Pak Wakil, tidak ada dikatakan ulama yang alim. Tidak. Tapi siapa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Saya doakan Bapak masuk di dalamnya. Pemimpin-pemimpin kita yang hadir di dalam ini, kita doakan masuk surga lebih awal, insyaallah. Dengan catatan adil, adil, insyaallah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin yang berikutnya, kalau sudah selesai masalah dengan memperbaiki sabar dan sholat, hijrah bahasanya. Bapak ada masalah selama ini belum selesai-selesai, cobalah terapi sabar dan sholat diperbaiki. Saya sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Berarti Bapak tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Allah berbalik. Ya kada budu. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Allahu Akbar. Wajar 20 tahun kita sholat, tapi kita juga masih tukang tipu. Sholat kita belum sempurna seperti yang Allah mau. Cara wudhu kita mungkin masih salah. Nah, kalau belum bisa khusyuk 100%, 80% tidak bisa khusyuk, datanglah ke masjid. Makna terpenting dakwah kita malam ini, ayo balik lagi datang ke masjid, Pak. Tidak bisa 5 waktu, Ustaz. Adalah dalam beberapa waktu.
Subuh, kita sudah bangun. Persiapan ke kantor. Subuh paling baik. Ternyata duhur di kantor Ustadz. Ya berjamaahlah kita di kantor. Tidak ada musola di kantor, ada ruangan kita. Ajak orang berjamaah. Dibilangi soalim, tidak apa-apa. Dia dapat dosa, kita dapat pahala. Pulang ke rumah, jauh rumah dari sini, ya kita sholat berjamaah di masjid. Tidak bisa Ustadz, di rumah berjamaahnya. Perlu juga sekali-kali berjamaah di rumah Pak. Untuk apa? Anak-anak istri kita diajari untuk jamaah. Selesai itu sambil dinasehati. Setelah dinasehati, tidak usah buka tanya jawab. Nanti ada pertanyaan, Bapak tidak bisa jawab, mati kita Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sholat disempurnakan. Saya sudah sholat Ustadz, baik sholat saya sesuai sunnah. Kok apa yang saya minta tidak dikasih Allah? Percaya apa yang Bapak minta tidak baik. Pak Wakil, 2014 saya ikut pilwali waktu itu di Makassar. 10 pasang calon, kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah Pak. Sejarah perjalanan Sulawesi Selatan, itulah pilkada paling ramai. 10 pasang calon Pak. Saya sholat tahajud, nasar puasa, sosialisasi. Tidak terpilih Pak. Ternyata Allah tahu, tidak usah kau jadi wakil wali kota. Kalau bisa jadi ditangkap. Alhamdulillah. Andai saja saya menang waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, siap Pak Komandan. Datang Jenderal Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang Gubernur, siap Pak Gubernur. Datang Presiden, siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi Ustadz, mereka semua yang hormat sama saya. Maka Bapak Ibu, sabar, sholat perbaiki. Kalau Allah tidak kasih, sangka baik. Gagal pula saya jadi tentara waktu itu. Karena ceper. Kurang tinggi saya 1 meter, 1 senti. Ya Allah, kenapa kau tidak tambah saya 1 senti? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Kawan saya lulus. Dia AKBP sekarang polisi di Sulawesi Barat, reserse, pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini Pak, mulai baret hitam sampai baret merah, semua angkatan saya ceramah. Ya ini ada ceramah Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka salat. Kalau sudah sholat berjamaah dipelihara dengan baik, janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Mau contoh Pak? Lihat Saudi Arabia. Tidak punya tambang batu bara, tidak punya sawit, tidak punya nikel, hanya punya minyak dan gas. Alhamdulillah, negaranya tidak ada satupun warga Saudi Arabia datang ke Indonesia menjadi tenaga kerja. Indonesia, nikel ada, batu bara ada, sawit ada, emas banyak. Apa yang kurang di negara kita Pak? Semua sumber daya alam, laut kita banyak Pak. Tapi kenapa banyak bangsa Indonesia keluar negeri untuk jadi babu? Bahkan anak muda kita pernah bikin tagline apa? Kabur aja dulu. Tapi kalau kita orang beriman, percaya kepada Quran sebagai hudan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran diturunkan Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Bapak percaya resepnya mau selamat bangsa kita ini, iman. Dan wujud konkret iman itu sholat. Maka melalui tayangan ini yang menonton, saya mengajak kepada seluruh pengelola negara ini, ayo selamatkan bangsa kita. Kalau Anda masih percaya ketuhanan yang Maha Esa, kembali ke jalan yang benar. Bermula dari hidupkan sholat, terutama sholat berjamaah, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya hadir di tempat ini diundang oleh, saya lupa namanya Pak, Aslok, siapa namanya ke Pak Opik ya, Pak Novi. Beliau yang undang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, seluruh pahala-pahala juga diserahkan kepada yang mengundang saya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah kehadiran kita semua. Kalaupun ada kata dan kalimat yang salah, jangan menyalahkan.
Islamnya, tapi itulah kesalahan saya secara pribadi dan saat latih. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah atau kajian yang sudah disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak sudah menyimak kajian ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Buat sahabat semua, saya ucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.